Akhir-akhir ini nama Panji Gumilang dan Al Zaitun menjadi pembicaraan terutama di media massa dan media sosial juga. Ini berkaitan dengan tuduhan bahwa pondok pesantren Al Zaitun adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Kemudian berkembang lagi bahwa Al Zaitun juga terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Al Zaitun untuk mengklarifikasi tudingan-tudingan miring yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan nama Panji Gumilang. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih. Sudah hadir di acara Kick and Double Check. Saya menghargai itu karena tentu tidak mudah bagi Anda hari-hari terakhir ini dibombardir oleh berbagai isu yang saya perhatikan banyak menyudutkan Anda. Jadi hari ini saya ingin mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan itu bahwa nanti penonton kita percaya atau tidak, saya serahkan kepada penonton. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Pak Panji, Ya. tentu Anda tahu dan Anda merasakan belakangan ini kembali lagi, karena ini Ya. bukan sekali ini aja, tapi kembali lagi Al Zaitun menjadi pembicaraan. Dan lagi-lagi isu yang paling banyak beredar di masyarakat adalah Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Dari stempel atau stigma bahwa Al Zaitun ini mengajarkan ajaran sesat, apa komentar Anda? Saya tidak berkomentar dulu. Saya bertanya, siapa yang mengatakan itu? Oke, kalau di permukaan banyak sekali. Simpulkan dulu satu. Oke, saya simpulkan. Ini berkaitan terutama dengan video yang beredar dan itu menjadi viral dan itu komentarnya jadi bermacam-macam dari berbagai perspektif. Salah satu yang dilihat adalah adanya seorang perempuan di antara para pria dalam sholat Id atau sholat Idul Fitri baru-baru ini. Langsung orang menyimpulkan ada yang nggak beres ini. Berarti ada yang salah dalam ajaran di pondok pesantren Al Zaitun. Itu aja dulu. Yang menuduh sesat bukan mereka. Kalau mereka, orang yang lain-lain tidak akan terpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Oke. Apa perlu saya sampaikan? Kalau di luar sana, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ini memang ajarannya sesat. Kalau kelembagaan ya. Sudah, oke. Itu yang saya ingin mendengar dari sampean. Oke. Kalau kita pikir ajaran di Al Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Diknas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi. Apa itu? Unggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya A unggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu sudah out. Kemudian, kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita
Saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran sama. Innal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wal qanitin wal qanitat, tidak pernah dikesampingkan, sejajar. Nah, kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia? Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Dasar kami Al-Quran. Tapi tafsirnya berbeda dengan yang ditafsir oleh... Jangan cari persamaan. Kalau persamaan semua, selesai dunia ini. Dunia berpikir itu terus berkembang. Berkembang. Begitu juga kita memahami Al-Quran, bukan menafsir. Memahami. Pemahaman yang kemudian dianggap menyimpang. Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita. Oke saja. Saya juga tidak menyalahkan orang itu. Inilah kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh memberikan stigma. Sampai negara saja tidak mau menstigma. Karena apa? Undang-undang dasarnya seperti itu. Apakah saya harus taat kepada orang yang tidak berdasar Undang-Undang Dasar 45? Di mana? Kita harus taat kepada undang-undang. Walaupun apa yang sudah berjalan selama ini yang dikenal oleh orang-orang itu adalah kelaziman. Kelaziman memang lazim, tapi berikan hak kepada kita yang memahami agama ini dari Al-Quran tadi. Dan ini bukan dibawa ke masyarakat, ditanamkan kepada generasi yang kita bawa untuk mencintai negaranya ini, supaya bisa memahami ajarannya dengan baik. Kalau kurikulum berjalan, tapi kita memberikan semangat kepada pelajar dengan pembinaan agar rohnya ini punya kemerdekaan, agar fikirnya punya kemerdekaan, agar ilmunya punya kemerdekaan, sehingga apa yang dikhayalkan untuk mencapai dunia baru bahagia akan ketemu. Jadi tidak boleh siapapun. Agama itu pribadi, tidak boleh dicampuri dengan yang lain-lain. Dan saya tidak pernah menistakan orang yang punya kelaziman itu. Soal jarak dalam saf ini, karena jaraknya terlalu renggang. Ini ajaran yang tidak benar. Silahkan mengatakan itu. Apa penjelasan Anda? Ini peristiwanya terjadi tatkala COVID-19. Semua masjid ditutup. Kami tetap berjalan karena kami punya tempat yang lebar. Maka ada personal distancing. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Jadi ini video lama ketika pandemi. Bukan video baru sesudah yang endemi. diambil itu tatkala Idul Adha kemarin atau Idul Fitri kemarin. Sudah lama ini perjalanan begini, sudah lama. Dan jarak-jarak itu pun sudah lama, dari mulai diumumkan yang namanya COVID, kami sudah ambil jarak. Semua lockdown, dan di sini sholat berjarak. Dan terus walaupun ada anjuran tidak ke masjid, saya jalankan. Siapa yang melarang? Tuhan saja nggak melarang. Setelah Presiden secara resmi mengatakan saat ini kita sudah endemi. Ya. Artinya sudah normal. Ya, oke, normal lah ya. Apakah itu kemudian kembali seperti dulu atau Anda mempertahankan? Ya, begini. Apakah kita tahu serangan kembali? Tahun 1948 itu ada serangan. Hancur, Malang itu hancur habis. Seluruh Jawa habis. Serangan apa ini? Pandemi. Yang namanya flu Spanyol atau apa dulu. Tapi tidak diambil pelajaran. Maka terjadi lagi. Baik, kalau gitu bisa disimpulkan bahwa jarak ini
bukan pada dasar atau dalil, tapi lebih kepada untuk keamanan. Ya, mau dasar apapun, mau keamanan, itu beragama supaya aman. Hidup supaya aman. Aman. Jadi ini bukan ajaran sesat menurut Anda ya? Bagaimana sesat? Saya ini takut sesatan. Tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan orang lain sesat, saya benar. Nah, berikan hak juga, jangan disesatkan saya. Kan namanya persatuan Indonesia terjangkau. Baik, soal sesat ini kan bukan cuma itu alasannya. Kembali lagi ke video, karena ini selalu dasarnya adalah video yang kemudian silakan, beredar. apalagi? Di video itu ada seorang non-muslim yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu, yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Hampir Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama, silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah, mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan. Punya cara sendiri. Ya, kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu. Dan tidak menyalahi. Mau apatah lagi ini sholat. Tidak akan mengganggu. Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. itu kan keyakinan Anda ya. Lah, keyakinan. Kalau nggak yakin untuk apa dilaksanakan? Iya. Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berdasar berbeda. keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya. Terus apa yang dikatakan sesat itu? Coba Mas Andi simpulkan apa sesatnya kalau bisa. Berzinah itu dihalalkan. Karena nanti akan ada proses untuk pengampunan dengan membayar 2 juta rupiah. Pernyataan Anda yang juga dinilai kontroversial adalah bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita sebagai khotib, sebagai imam sholat. Ya, saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat dan seterusnya dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan. Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap akan Saya laksanakan. laksanakan, itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Mungkin bagi kaum perempuan, pandangan Anda seperti ini memberikan kebanggaan bagi mereka. Tapi kan kita sedang berbicara mengenai kritik dalam koridor beragama. Ini beragama. Koridor yang saya jalankan ini koridor agama. Tapi lebih cenderung orang bisa menilai bahwa ini adalah pembelaan kepada kaum perempuan. Itu pun boleh. Kenapa kalau saya membela kaum perempuan? Memberikan haknya. Tapi yang juga jadi pertanyaan, siapa perempuan yang Anda berikan tempat terhormat di depan, sementara banyak laki-laki di belakang? Itu istri saya. Mengawani daripada kawan yang senior itu. Karena saya tidak bisa, saya jadi imam. Yang selalu muncul menjadi alasan kenapa Anda disebut sesat juga adalah keyakinan Anda dan pernyataan ini secara terbuka Anda sampaikan bahwa tanah suci
itu adanya di Indonesia. Orang nggak usah naik haji atau beribadah haji sampai ke tanah suci di Mekah atau Madinah. Saya jawab. Cukup di sini. Saya jawab. Iya. Jadi bukan begitu, narasinya bukan begitu. Yang benar bagaimana? Saya menyampaikan pada anak didik ini, pahamilah negaramu adalah tanah suci. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri, dan selanjutnya. Stansa 2 itu. Stansa 3, Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti, dan seterusnya. Lalu apa konteksnya dengan Nanti naik dulu. haji? Inilah yang saya tanamkan. Kemudian anak-anakku di Indonesia ini, banyak orang yang pergi haji ingin mati di tanah suci. Karena apa? Karena mereka tidak paham entem negaranya. Sedangkan itu sudah dicetuskan 1928 oleh bangsanya sendiri yang mengambil kumpulan dari tanah suci yang ada di Timur Tengah. Baitul Maqdis tanah suci, Makkah Al-Mukarramah tanah yang mulia, Madinah Al-Munawwarah tanah yang bersinar. Itu semua ada. Tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Indonesia tanah berseri. Ini namanya tanah suci. Tapi konteksnya berbeda dengan ketika kita bicara orang beribadah naik haji sebagai rukun Islam ya. Kenapa Anda, tanda kutip ya, saya tidak tahu pernyataan Anda yang benar. Karena di luar sana udah terlalu banyak tanggapan. Ya, saya teruskan. Iya, silakan. Ini supaya tertanam bahwa kita ini mempunyai negara yang dikatakan tanah suci, tanah sakti, tanah berseri. Nah, mengapa kita punya iman pergi haji ke tanah Mekah, Madinah, yang kita namakan seluruh 3 tanah itu suci, kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci. Saya mau memberi pengertian seperti itu, bukan melarang naik haji. Saya ini mempunyai perusahaan yang ngantar pulang haji umroh itu punya. Rugi saya nanti kalau itu. Bukan untuk melarang pergi haji. Anda sendiri pernah beribadah haji? Saya itu karena petugas dari Arab Saudi dulu yang namanya Rabithah Alam Islami, saya 1 tahun itu mendapat 1 tiket sekeluarga, ya selalu bukan lagi ke Tanah Suci, Makkah, Madinah, kemana-mana. Berkali-kali, gak usah dihitung. Baik, menarik karena di luar sana, ini kembali lagi saya mau wakili rumors yang beredar ya. Bagus. Di luar sana kemudian orang, dan ada pengakuan dari pengikut Anda yang sudah berhenti, mereka meyakinkan orang-orang bahwa Anda menganjurkan orang-orang tidak usah naik haji ya ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, tapi cukup dengan mengitari Al-Zaitun naik mobil, dan itu sudah dianggap naik haji. Itulah dalam rangka menyudutkan orang. Lah kalau itu dipercayai, kacau dunia. Jadi tidak benar ini? Ya sangat tidak benar. Bagaimana? Saya ini Muslim. Mas Andino ya, terpaksa saya mengatakan itu. Saya ini Muslim. Mana boleh ada cerita macam itu? Adapun orang yang datang ke sini, kami suruh tawaf. Tawaf itu artinya keliling, berputar. Tidak ada hubungan dengan naik haji, Mana ibadah haji. boleh. Ini bahasa Arab. Suruh keliling. Ini loh tempat makan. Ini loh tempat produksi pangan. Ini loh tempat kegiatan IT. Diterangkan. Itu namanya berputar-putar. Namanya bahasa Arabnya tawaf. Tapi orang kemudian juga percaya dan bahkan yakin ya. Ada aturan di sini, lempar jumroh pun itu 7 sak semen. Bagaimana ada aturan seperti itu? Kalau mau sodako, jangan kasih uang, kasih semen. Nah begitu. Itu kalimat yang benar.
bukan kalimat yang benar, memang itu yang kita harapkan. Sebab kalau sodakoh uang, semen itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah kan Baik. asik Jadi terus. tidak ada konteksnya lagi dengan Wah urusan itu mah ibadah kalau haji. mengontek-ngontekkan itu kacau itu. Tidak ada. Kalau ada kan rame di sini. Ramenya di sini itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram. Kemudian berkembang lagi. Ya, kembangkan terus. Ya. Karena ini yang terjadi saat ini ya. Ya. Berkaitan dengan Al-Zaitun. Iya. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda. Iya. Katanya pernah nyantri di sini Iya. atau pernah bekerja di sini. Iya. Yang mengatakan bahwa di Al-Zaitun berzina itu dihalalkan. Ya. Karena nanti akan ada proses untuk pengampunan Ya. dengan membayar 2 juta rupiah. Itulah. Kan ini mau dijatuhkan ini. Orang yang diserang ini mau dihancurkan minimal nama baiknya. Ya bisa saja disusun seperti itu. Apakah khalayak? Minimal Mas Andi. Lembaga pendidikan seperti begini. Terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tidak bisa. Mungkin dari sana sini mereka menyerang tidak bisa. Nah itu yang sensitif barangkali menurut mereka. Sensitif sebagaimanapun tidak ada di sini. Dan kami tidak anggap itu sensitif. Itu makarangan. Tidak bisa dibuktikan. Kalau mengaku pernah di sini itu ada nomor stambuk. Yang bekerja pun ada nomor stambuk. Silakan sebut nama, klik, akan keluar. Mengapa? Karena belum berdiri pun kami sudah persiapkan IT. Siap IT. Mengapa? Karena akan mengurus orang banyak. Jangan sampai nanti tulisan kena air rusak, masukkan ke IT. Jadi nggak bisa. Saya tahu orang yang mengatakan ini, klik nggak ada. Dan di sini ada buku izin tinggal. Jadi semua keluar dicop, masuk dicop, walaupun tinggal di sini. Itu artinya apa buat Anda? Artinya yang duduk di sini itu resmi. Mengapa? Karena di sini pusat pendidikan, kader bangsa harus dijaga. Ayam saja, peternakan ayam, kalau kita masuk disuruh pakai jaket, disuruh cuci kaki, disuruh membersihkan tangan baru boleh masuk. Jadi di sini diatur. Semua yang kerja di sini punya buku izin tinggal. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, coba tanya nomor ini, klik, kosong. MUI itu lembaga yang dihormati. Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar. Berikutnya isu yang beredar. Ya. Atau pernyataan-pernyataan yang beredar. Saya nggak bisa bilang isu karena orangnya jelas di televisi, di media massa dan seterusnya. Mengatakan mereka hakul yakin bahwa memang Al-Zaitun itu terafiliasi dengan negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah walaupun sudah dibubarkan. Yang menuduh Anda ini banyak dan kemudian yang memberikan bukti juga banyak. Bukti-bukti yang dimunculkan adalah arus dana donasi. Kemudian ada video-video di mana sejumlah orang berjoget-joget, nyanyi dan seterusnya yang kemudian dibilang bahwa inilah anggota NII ya, yang selama ini memberikan dukungan donasi ke Al-Zaitun. Nanti bisa saya tambahkan, tapi sampai di sini dulu. Pada tahun 1962 yang menamakan diri negara Islam Indonesia telah berhenti. Pimpinannya menyerah, mempertanggungjawabkan. Dan
menginstruksikan pada seluruh anak buahnya kembali kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu adalah negara NKRI yang berdasar Pancasila, yang berundang-undang dasar 1945, yang Bhinneka Tunggal Ika. Selesai. Seperti halnya komunis. Selesai. Seperti halnya PRRI, Permesta. Selesai. Maka anak PRRI pun boleh tampil. Anak Permesta pun boleh tampil. Anak komunis pun boleh tampil. Dalam kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, berundang-undang dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa harus dihidupkan kembali? Ini sudah 25 tahun Al-Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Terus ada apa ini? Saya mewakili lagi orang-orang yang mengkritisi Anda atau yang menuding Anda. Apapun itu mau Anda anggap sebagai fitnah, tapi saya akan sampaikan terus. Iya, saya tidak pernah mengatakan itu fitnah, itu sesatnya. Saya tanggapi saja. Ada orang yang mengaku sebelum Al-Zaitun berdiri dia sudah menjadi pengikut Anda. Dan dia termasuk orang yang diminta untuk mencarikan pendanaan untuk dibangunnya Al-Zaitun pada awal-awalnya. Dia mengatakan, ya dia itu juga dulu NII. Ya lepas dari Anda bilang bahwa secara formal itu sudah dibubarkan, sudah kembali kepada NKRI, tapi dia meyakini di bawah tanah sana masih banyak pergerakan yang menginginkan bangkitnya NII, dan Al-Zaitun ini adalah ibu kotanya. Anda tentu saja adalah pemimpinnya. Dia diminta merekrut orang-orang itu, dan rekruter ini adalah orang-orang yang nanti dimintain duit, dipalakin. Waktu masuk ke sini, dimintain duit, bahkan ada yang suruh jual rumah, ada yang dengan alasan berbagai alasan, dimintain duit. Ujung-ujungnya adalah mereka harus sedekah atau menyumbangkan uangnya. Nah, orang tadinya berpikir bahwa ini adalah santri-santri yang belajar di sini. Dia bilang bukan. Kita bisa melihat ada dua sisi Al-Zaitun. Sisi pertama, normal, semua santri diajarkan ajaran normal begitu. Lepas dari tadi ada isu-isu yang menyimpang. Tapi sebenarnya yang bergerak itu anggota NII. Yang ini, yang setiap satu Muharram itu Idul Fitri muncul. Dari mana mereka? Ini yang kemudian menimbulkan isu KW9 yang Anda ejek-ejek sebagai kualitas. Mereka bilang enggak, itu serius. Komandemen 9 ini. Sampai di sini. Ya, saya jawab. Iya. Begini. Kalau itu organisasi pasti ada kartu anggota organisasi. Kalau itu pernah dekat pada saya, mestinya bisa ditunjukkan siapa. Mendirikan Al-Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau Al-Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Ini benar. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan pendidikannya benar, pimpinannya yang tidak benar katanya. Logik juga nggak terima itu, logika sehat nggak terima. AS Panji Gumilang dengan Al-Zaitun, gula dan rasa manisnya atau garam dan rasa asinnya tidak bisa dipisahkan. Kalau Panji Gumilang itu mempunyai program gelap yang menurut sampean tadi di bawah tanah, hari-hari di atas tanah, terus bergerak. Inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudah pun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini,
kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya, nanti dikuasai dengan mudah. Tidak begitu, Mas, di negara Republik Indonesia ini yang punya Undang-Undang Dasar 45 ini, punya dasar Pancasila ini, tidak seperti itu. Yang fair saja, ayo kita bangun lagi lah begitu. Jadi Anda menuduh ada yang ingin mengambil alih Bukan Al-Zaitun dengan menuduh. cara-cara yang tidak dulu. benar. Nanti dulu, saya tidak pernah menuduh. Kalimat Anda itu bersayap sekali. Saya tadi. tidak pernah menuduh. Sudah banyak. Bagaimana menyelesaikannya? Sudah banyak upaya maksudnya. Iya, ungkapan-ungkapan itu sudah banyak. Al-Zaitun tidak masalah, pimpinannya. Bukan menuduh, saya nggak pernah menuduh, tinggal hanya di sini kok. Itu kan yang bebas di mana-mana itu. Tunggu, saya ingin menegaskan bahwa memang ada upaya orang luar untuk mengambil alih Al-Zaitun dengan alasan tadi itu. Memang sampai kepada kami. Sampai kepada kami. Malah dulu dalam katanya meneliti Al-Zaitun. Majelis Ulama pernah, konon katanya. Tahun 2002. 2002. Bersama dengan Kementerian Ya, Agama waktu itu. bohong yang satu itu. Yang Kementerian Agama betul. Saya fasilitasi 6 bulan lebih sampai menjelang 7 bulan. Berulang-ulang dikatakan kalau yang Anda maksud ini adalah MUI, mereka bilang tahun 2002 kami udah masuk, kami periksa dan hasilnya memang sesat di sini. Tidak pernah Sudah masuk ada di sini. fatwa. Tidak ada fatwa. Anda tidak mengakui tapi mereka bilang mereka masuk resmi. Tidak pernah ada surat. Resmi itu pakai surat. Departemen Agama pakai surat, Mas. Berarti Anda menuduh Tidak mereka menuduh. bohong. Tidak ada surat. Di sini arsip itu ada, Mas. Kalau yang kedua, iya. Ada. Saya tolak. Yang kedua pun ini dibantah, Pak Panji ya. Dari pernyataan, Anda kan memang melarang. Ini Bukan melarang. Anda menolak, melarang apapun namanya, pokoknya MUI tidak boleh masuk ke sini. Nah, betul. Nggak boleh. Tapi mereka bilang mereka sudah masuk. Ya silakan. Mereka berarti. melakukan investigasi. Mereka wawancarain banyak orang. Iya silakan. Dengan kesimpulan bahwa memang ini sesat. Silakan. Terus apa itu? Apa itu hukumnya? Masuk tanpa izin. Quran mengatakan idza qila lakum ji'u irji'u farji'u. Nah, itu ini cerita. Artinya Kalau tuan rumah ini mengatakan tamu yang datang itu suruh pulang, pulanglah. Nah kalau terus, saya sudah dapat, terus apa itu? Akhlak apa itu? baik. Tampaknya saya bisa menyebut ini kalimat dari saya ya. Ya. Terjadi perseteruan karena dengan MUI karena kemarin pun Anda menolak ada wakil dari MUI dalam pertemuan tabayun atau yang disebut juga investigasi, yang Anda tolak itu investigasi, Anda bilang tabayun ini. Anda menolak ada wakil dari MUI. Alasannya apa? Oh begini, simpel saja. Mau menetapkan sesuatu, mau ngomong sesuatu, harus tabayun dulu baru ngomong. Lah ini sudah beredar kemana-mana, yang sesat lah, yang komunis lah. Lah kok baru mau tabayun? Akal sehat nggak nerima, makanya jangan ada. Saya tidak mau berhadapan. Karena akhlaknya mendahulukan tuduhan daripada tabayun. Disiarkan di televisi. Wow. Jadi keberatan Anda itu? Ya bukan hanya itu. Dia mengatakan sesat. Tapi tidak punya neraka. Maksudnya? Nah, kalau sesat kan masuk neraka. Punya neraka enggak? Kalau baik kan masuk surga. Punya surga tidak? Yang punya neraka dan surga itu Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Mengapa semudah itu? Tunggu, MUI itu lembaga yang dihormati. Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar? Nah bagaimana? Tabayun saja nggak ngerti. Terus harga diri seseorang diinjek-injek.
Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama? Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Kalau dia umpamanya DPA masih hidup, kemudian mau meneliti, oh itu bagus. Karena apa? Konstitusional. Dewan Pertimbangan Agung. Nah iya. Maka, Tapi MUI menurut Anda nanti dulu. DPA kita usulkan supaya dihidupkan lagi. Jangan yang LSM ini. Masa LSM menghukumi LSM? Ya komunis, saya komunis. Seperti kaset yang rusak itu. Komunis, komunis, komunis. saya belum pernah dengar, tapi Anda tadi menyebutkan bahwa MUI menuduh Anda juga komunis. Mengungkapkan di televisi. Atas dasar? Ya tidak tahu. Dasarnya katanya mengaku saya komunis, saya komunis. Saya pahami, oh ini dari TikTok. Ternyata Iya, ada ada video yang beredar yang Anda mengatakan saya komunis. Saya mengatakan, tapi ada proses mengatakan itu. Apa? Perlu saya ceritakan? Ada konteksnya. Iya, Perlu saya ceritakan? karena selama ini Anda dianggap mengaku Anda komunis. Oke, begini. Saya kecil-kecil juga pengusaha. Walaupun tidak besar. Karena di Indonesia tidak ada, saya mengimport daripada negeri Cina. Kemudian sekian bulan lamanya, direktur utama mereka mengecek. Datang ke tempat kita. Setelah itu ngobrol sana sini, nah ini kelemahan saya. Kok saya menanya agama? Tapi karena saya ingin tahu, sedang meneliti Cina kok bisa maju cepat. Saya bertanya, agamamu apa? Belum jawab saya tanya, apakah Buddha? Oh no. Apakah Konghucu? Enggak. Hindu? Enggak. Kristen? Enggak. Saya komunis. Itu saya ceritakan kepada anak didik kita. Jadi Anda mengutip omongan dari berceritakan pada anak-anak. Itu acaranya di ya. bimbingan pada anak. Artinya waktu ngomong saya komunis, itu Anda mengutip kalimat dari teman dagang Anda. Itu, bukan Anda menyebut diri Anda, saya komunis. Saya menirukan. Itu menirukan orang itu, yang direktur utama itu, yang muda itu, ditanya agama, mengatakan saya komunis. Itu yang dipenggal. Dipenggal di depannya, dipenggal di belakangnya, tinggal saya komunis. Saya komunis, saya komunis. Seperti kaset yang rusak itu. Komunis, komunis, komunis. Itu dijadikan dasar pemikiran orang yang mengatakan pimpinan majelis ulama. Loh Mas, kan mestinya tanya. Apa iya pimpinan pesantren kok komunis? Takon diisi rek. Tanya dulu. Iya, tanya dulu bahasa Indonesianya. Karena orang Surabaya keluar Surabayanya. Pak Panji, sekali Ya. lagi saya ingin mengklarifikasi ya. Karena isu bahwa Anda atau Al Zaitun terafiliasi NII itu begitu kuatnya. Dan dipercaya oleh sebagian besar orang sekarang ini kalau dilihat. Karena Anda diam. Jadi kalau Anda disebut terafiliasi oleh NII, kan salah satu tadi adalah penggalangan dana. Jadi ini sistematis. Anggota-anggota NII lepas dari Anda tidak mengakui atau menolak tadi ada di bawah tanah tadi, ya Anda berada di atas tanah. Mereka yang percaya dan yang mengaku pernah menjadi bagian dari NII yang menggalang dana itu mengatakan bahwa penggalangan dana itu masif sekali. Rekrutmen itu masif juga. Nah, rekrutmen salah satu rekrutmen yang saya dengar diceritakan ya, satu contoh. Ada seorang bapak-bapak yang sudah menikah, yang punya satu gerobak dan gerobaknya terpaksa dijual untuk kemudian dia bisa bergabung di sini menjadi karyawan. Dan dia menangis. Dia merasa dibohongi.
Dia bilang dia sudah ngajak istrinya ke sini, dijanjikan macam-macam, hidup yang lebih baik, lebih sejahtera. Tapi sampai di sini dia dipekerjakan bagaikan pekerja paksa, kerja rodi dengan gaji yang minim dan fasilitas yang tidak memadai. Karena katanya dia ada kos di sekitar sini dengan imbalan yang Anda berikan atau diberikan Al Zaitun yang membuat dia menderita hidupnya. Sudah, Apa komentar saya Anda? jawab. Iya. Di sini tidak ada pemaksaan pekerja. Di sini ditata dengan baik. Ikut apa itu yang namanya JPS atau apa itu? JPS. Jadi JPS itu jaminan kerja, kesehatan, S-nya apa itu? Kami bayar sebagian. Sampai itu kami perhatikan, mana boleh saya menjadikannya sebagai pekerja paksa. Kalau ada yang minta bukti ini Anda bisa buktikan. Tanya ke dinas di Indramayu, berapa ribu karyawan di sini, berapa ratus karyawan sini yang ikut BPJS ya, BPJS. Itu saja. Jangan ditampilkan yang dramatis yang kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak pernah menyaksikan. Ini dia wawancara langsung, dia ketemu orang itu pada saat dia berada di sini. Jadi dia berani menceritakan Tidak dan secara pernah terbuka. yang cara begitu kami lakukan itu. Tidak pernah ada. Kalau dia berani ngomong seperti itu, lalu apa alasannya? Lah bagaimana? Kita di sini itu memberikan kesejahteraan. Pendapatannya ikut UMR. Malah saya mengatakan UMR ini loh, Mbok, jangan sekian, naikkan supaya kami bisa menaikkan. Kemudian UMR ditetapkan kemarin itu 2,5 juta katanya. Kami naikkan. Itu berjalan sudah lama. Anda bisa buktikan ini ya. Jangan saya yang membuktikan, tanya saja. Nanti kalau saya yang membuktikan, dikatakan itu bisanya AS Panji Gumilang. Boleh ditanya. Baik, dalam penggalangan dana lagi-lagi ya. Karena nanti habis ini saya akan tanya dari mana uang untuk membangun Al Zaitun yang megah ini dengan luas 1.200 hektar. Kecil, kalau kita punya usaha itu kecil. Oke, nanti tetap Anda diminta menjelaskan. Oh, ya. saya jelaskan. Iya. Tapi saya masuk dulu untuk penggalangan dana. Nah, inilah saking semangatnya itu. NII. Jadi rekrutmen mahasiswa. Karena yang menceritakan ini mengatakan bahwa ada mahasiswa yang direkrut dari sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang terkenal. Waktu direkrut, dia harus sedekah, dia harus membawa dana dan dikasih kasus bahwa dia merusak alat laboratorium senilai 300 juta. Disuruh telepon ibunya atau orang tuanya melaporkan bahwa aku merusak peralatan laboratorium seharga ini dan aku harus mengganti. Kemudian ada dosennya yang bilang, iya bu, ini ada teman-temannya bilang betul sekali dan seterusnya. Ibunya waktu sudah jual rumah nih, waktu datang ke universitas itu, mereka bilang anak ini sudah drop out 2 tahun yang lalu dan sekarang direkrut di NII-nya Al Zaitun. Jadi ada penggalangan dana dengan cara-cara seperti ini di Al Zaitun ini. Tidak ada, kalau hanya jawab singkat. Al Zaitun tidak pernah melakukan itu. Kalau ada orang bercerita seperti itu, jangan dibawa itu kepada Al Zaitun, selidiki saja. Lah kenapa susah-susah? Skenarionya kurang itu. Yang mengarangnya ini kurang pinter. Yang lebih mengerikan lagi, penggalangan dana ini untuk mendukung operasional. Nanti saya juga tanya berapa banyak santri yang nyantri di sini, berapa besar dana operasional, dari mana dan seterusnya. Tapi mereka yang bercuriga melihat besarnya Al Zaitun ini dengan lahan yang begitu luas dan membutuhkan pembiayaan untuk perawatan dan lain-lain, itu mengatakan bahwa Anda menghalalkan cara. Contoh, dibentuklah sebuah yayasan atau beberapa yayasan. Pertama, yang ringan-ringan ini bikin kota-kota amal. Nah ini nanti akan saya konfirmasi karena Anda agak ngenyek, orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang, agak melecehkan, katanya masjid-masjid peradabannya memalukan karena hanya bisa
minta dikasihani atau orang-orang yang minta dikasihani orang-orang yang pelit sehingga perlu ada kotak-kotak amal. Tapi katanya Anda sendiri melakukan itu. Anda membuat yayasan-yayasan, membuat kotak-kotak amal, taruh di rumah makan, dan di tempat-tempat publik. Itu satu, ini belum mengerikan. Yang kedua, Satu-satu dulu. oke, ini dulu, kotak Supaya amal. jawabannya gampang. Kotak amal. Kan tinggal ngambil mana surat yayasannya. Karena Al-Zaitun sedang diterpa terus buat kotak amal gitu. Terus lemparkan ke Al-Zaitun. Tinggal ngambil saja mana yayasan itu. Karena yayasan itu bisa berdiri, kan ada syarat-syaratnya. Ini yayasan abal-abal katanya. Loh, sekarang yayasan abal-abal. Jadi- Susah kalau menanggapi yang abal-abal itu. Kemudian kalau saya mengatakan, masjid ini pemalas umpamanya. Karena apa? Memberikan infak ke masjid itu kalau disodori kotak. Nah kan kita menginginkan masjid itu jangan seperti itu. Lah ya mbok punya Donatur tetap. donatur tetap kah apakah terus diberikan ke kas masjid. Kasnya jangan kas yang dicatat orang. Harus ada nomor banknya jadi bisa ditanyakan. Itu yang kita maksudkan. Kenapa harus seperti itu? Lah ya supaya bagus lah masjid kok dorong-dorong kotak. Kalau nggak sampai di situ ya nggak masukkan. Anda mengatakan memalukan. Ya memang memalukan dorong-dorong kotak. Orang mau sholat, mendengarkan khutbah dorong. Kalau punya, milihnya pun yang kecil. Nggak ada yang menaruh 1 juta dalam kotak itu. Nah kalau untuk dikatakan seperti itu, nggak usah tersinggung. Memang prakteknya begitu. Cuma Masjid Istiqlal saya nggak tahu. Jadi, sebentar. Ya. Jadi ini kritik wibawan. Ngeritik diri sendiri kita daripada nanti dikritik oleh tetangga-tetangga kita. Ini untuk perbaikan. Jadi bukan maksud Anda menghina ya. Penghinaan itu salah. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan nada tertentu, itu supaya sampai kepada yang dituju. Kan sistem komunikasi seperti itu. Dan saya tidak punya channel apa-apa. Hanya mimbar di sini. Karena Anda sudah menyebut masjid, jadi saya lanjutkan soal masjid ini. Lagi-lagi Anda menimbulkan perdebatan karena menyampaikan secara terbuka. Saya nggak tahu apakah itu membocorkan atau memang itu Ya, diunggah tentang masjid yang benar itu di Vatikan. Saya melihat Vatikan sana ada gereja besar, dipakai untuk sholat. Bahasa doa itu kan sholat. Tempat sujud, tempat pengabdian. Tidak pernah ada kotak. Itu maksud Anda Nggak dengan nampak. Nggak tahu caranya seperti apa. Nggak nampak. Padahal di sana ada perpuluhan. Kok nggak nampak ya? itu maksud Anda ya. Iya. Kan harus ada bandingannya. Supaya seimbang. Nah, supaya maju kita punya masjid ini, lah ya mbok seperti itu loh caranya. Terhormat. Perempuan yang anggota NII ini yang Anda minta untuk menggalang dana, kalau tidak mencapai target, maka dia boleh menjual diri. Baik, saya masih punya 2 cerita yang mungkin Keluarkan, masuk pada 1000 juga boleh, saya terima. cerita yang mengerikan ya. Cerita yang pertama tentang masih penggalangan dana dari kelompok yang dituduh adalah anggota NII. Dari pengakuan orang-orang dalam dulu yang pernah di sini, Anda bisa lihat banyak sekali sekarang di media massa ya, diungkapkan atau di media sosial. Mereka mengatakan bahwa Anda menghalalkan cara. Anda menargetkan setiap orang untuk mencari dana dengan nilai tertentu. Bahkan ada yang menyebut 1 bulan ada yang dipatok 5 miliar ya. Kalau mereka tidak berhasil mencapai target, dia menyatakan bahwa ada hukuman ya, bahkan dicambuk dan seterusnya, fisik. Tapi yang saya mau
tanyakan ke Anda, dia juga mengatakan Anda menghalalkan orang untuk mencuri dan merampok. Apalagi kalau orang yang dirampok adalah orang yang tidak sefaham dengan Al-Zaitun, yang bisa dikategorikan kafir. Soal mencuri merampok Sudah, ini. saya jawab. Iya. Itu semua adalah tuduhan yang tidak benar, yang tujuannya supaya hancur ini tempat. Supaya bisa dipisahkan antara AS Panji Gumilang, sang pendiri, bersama-sama kawan-kawan, dan Az-Zaitun. Mustahil, tidak ada, masa seperti itu dicambuk. Ini bukan provinsi Aceh. Ini negara Republik Indonesia yang tidak pakai dasar yang seperti itu. Nah kan teriak Mas kalau orang dicambuk itu. Baik. Saya lanjutkan. Lanjut. Baru satu. Perempuan Ya. yang juga mendapat target untuk menggalang dana ini. Ya. Modusnya antara lain dibentuk yayasan abal-abal, kemudian yayasan ini adalah yayasan penyaluran pembantu rumah tangga, ya. Ditempatkan atau ditawarkan ke rumah-rumah atau kompleks perumahan yang dianggap mewah. Dia masuk ke sana, bekerja di sana, tapi sebenarnya tujuannya bukan bekerja, memberikan informasi kepada tim tertentu bahwa majikannya tidak ada di rumah, sehingga bisa masuk dan dikuraslah hartanya. Kemudian perempuan ini bersama tim menghilang. Ini cerita kalau dikait-kaitkan, banyak kejadian seperti ini. Dan disebutkan bahwa inilah cara modus operandinya NII. Dan itu ada di Al-Zaitun juga. Bisa dijawab. Tangkap itu orang. Kan gampang toh? Kan itu sudah menyalahi hukum. Dan itu bukan watak daripada AS Panji Gumilang karena pendidik. Ambil saja, jangan dilempar kemari. Ambil, bawa sana. Itu menyalahi hukum. Loh kok semua yang begitu-begitu diserahkan ke Panji Gumilang? Emang tempat sampah apa Panji Gumilang? Panji Gumilang di sini sebagai pendidik yang hari-hari membawa kesadaran supaya anak didik ini cinta kepada negara. Sehingga dia bisa hidup sejahtera di negaranya dan di negara-negara yang lain. Masih soal anak perempuan yang nyantri di sini atau yang menjadi anggota NI tadi ya, yang diminta. Jangan bilang kalau anggota NI saya tidak mau tahu. Baik, tapi itu yang terungkap di permukaan dan begitu, itu jadi silakan. pembicaraan ya. Jadi ini tuduhan-tuduhan terhadap tuduhan, Anda. ya silakan. Iya. Nanti Anda bisa klarifikasi. Jadi perempuan yang anggota NI ini yang Anda minta untuk menggalang dana, kalau tidak mencapai target, maka dia boleh menjual diri. Artinya melacur. Hasilnya harus disumbangkan ke Al-Zaitun atau ke Bisa dijawab. Iya. Itukah pekerjaan seorang pendidik? Itu ambil saja orang yang menginformasikan itu. Masa hal-hal yang keji begitu kok ditampilkan? Orang yang tidak sehat akalnya saja nggak nerima, apalagi yang sehat akal. Orang yang setengah gila, belum gila betul, itu saja aneh. Yang gila juga aneh, apalagi orang sehat. Kalau Anda sudah membantah semua atau mengklarifikasikan dengan pandangan-pandangan Anda tadi atau pendapat Anda tadi atau penjelasan Anda, lalu apa motif orang-orang itu untuk merusak, menjatuhkan, memisahkan Anda dari Al-Zaitun? Apakah semata-mata ingin menguasai Al-Zaitun dan menyingkirkan Anda? Atau menurut Anda ada motif lain kalau Anda nggak terima? Jangan-jangan apa yang Anda ceritakan tadi, yang NII lah, yang apa? Jangan-jangan itu yang mau mengembalikan lagi. Pak Panji, Ya, Anda kan jadi kesannya ini belum tentu benar ya. Membuka front pertempuran terbuka ya.
dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya. Karena Anda kemudian mengatakan jangan-jangan justru MUI adalah sarang teroris. Kenapa? Bukan jangan-jangan sarangnya gitu kok. Kan sudah ditangkap. Pernah ada kasus? Jangan pernah. Ada. Kalau pernah itu seakan-akan mengecilkan permasalahan. Teroris kalau di kampung-kampung sembunyinya itu agak wajar karena bisa ditangkap. Lah kalau sudah di sebuah tempat yang menganggap dirinya unggul dari yang lain-lain, terus ada teroris. Ditangkap, saya mengatakan ada karena ditangkap. Kemudian nyebrang sedikit, tangkap lagi. Lebih dari 2, sudah banyak namanya. Kenapa cerita ini atau pendapat ini Anda ungkapkan ke permukaan? Saya harus ungkapkan karena dia menyerang toh. Az-Zaitun ini diserang. Jadi bukan Az-Zaitun yang buka genderang perang itu. Sekecil-kecilnya, selemah-lemahnya Az-Zaitun. Kalau sudah ditunduk begitu, ya harus diterangkan. Yang teroris itu Mas bukan di sini. Di sana itu yang sudah ditangkap. Bisa dibantah nggak itu? Bisa dibantah nggak itu? Sekali lagi, bisa dibantah nggak itu? Silakan bantah. Dalam pertemuan tabayun atau investigasi di Bandung, Anda kan menolak menjawab hari itu. Tidak menolak. Atau meminta waktu. Tidak meminta waktu. Belakangan ini, karena viralnya video, kemudian komentar kiri kanan dan seterusnya pemberitaannya begitu masif, maka datanglah orang-orang yang berdemonstrasi beberapa kali di depan itu dengan tuntutan yang macam-macam. Anda terkesan menantang sehingga eskalasinya jadi tinggi nih. Ada yang bilang kalau saja Anda tenang, Anda ini selesai. Tapi Anda menantang. Anda bilang kalian kirim 1.000, saya kirim 10.000. Dan itu kan terbuka sekali. Jadi Anda nantang ini. Memang nggak boleh. Kalau orang mau mendemo, kemudian saya siapkan supaya tidak hancur tempat ini. Nah, jangan demo dong kalau nggak mau dikasih statement seperti itu. Karena saya menghormati pendemo, saya siapkan. Karena mereka mengatakan 3.000, ya kami datangkan 10.000. Kemarin 10.000, saya datangkan 20.000. Kan terus berhenti. Ada tulisan kecil yang disorot berkali-kali dalam pemberitaan. Di situ dinyatakan dan ditulis entah oleh siapa tapi pasti orang dari Al-Zaitun. Kalau Anda datang, intinya datang baik-baik, kami sambut dengan tepuk tangan. Boleh dijawab? Boleh. Itu bukan kertas. Korlap penerima penyambut daripada demo itulah yang menyakapkan. Kalimat persisnya seperti apa? Kalau kan sampean tadi yang mengatakan, saya nirukan saja. Iya. Kalau Anda datang dengan baik-baik, kami kasih tepuk tangan untuk Anda. Tapi kalau Anda sebaliknya, kami tidak tahu akibatnya. Itu bernada ancaman. Siapa yang ngancam? Nggak tahu akibatnya kok ngancam. Kami di dalam, nggak boleh keluar oleh polisi. Kecuali kalau kami baris bersama mereka, itu baru boleh diterjemahkan lain-lain. Kami di dalam, dikurung oleh polisi supaya nggak keluar. Nantang apanya yang nantang? Ya akibatnya. Lah, semua orang kalau menantang atau mengancam, itu selalu bilang, awas ya, kamu tanggung akibatnya. Itu kan pakai awas. Awas. Awas itu iya yang namanya. Diawas-awas. Anda sedang bermain kata-kata. Intinya sebenarnya mengancam itu. Tidak ada ancaman. Kalau kami mengancam, kami tidak ada di dalam sini. Kami keluar. Kami taat. Kata polisi di dalam, saya dalam. Ini yang membuat kemudian pemerintah, karena sekarang Menko Polhukam sudah mulai mengeluarkan statement di konferensi pers ya. Karena eskalasinya meningkat. Dikhawatirkan akan terjadi benturan antara pendukung Anda dan mereka yang pendemo. Karena pendemo mengancam akan datang lagi.
Sehingga pemerintah ikut campur tangan sekarang Ya. ini. Dan campur tangan pemerintah ini ada kesan sebentar lagi Anda akan diperiksa. Apanya yang diperiksa? Tidak, Polisi akan memeriksa tidak Anda. adil orang mempertahankan hak kok disalahkan. Tidak adil. Eskalasinya bukan cuma soal demo, tapi kemudian ada indikasi tindak pidana di sini. Dan itu individu, saya belum tahu siapa yang dimaksud. Tapi ini individu, kemudian ada kemungkinan tindakan administrasi terhadap lembaga. Katakanlah saya menduga yang dimaksud dengan ada tindak pidana individu itu Anda. Anda sudah mengukur dosa-dosa apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa terkena pasal tindak pidana. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa melanggar hukum. Itu kan KUHP. Saya merasa tidak pernah melanggar hukum. Seorang pendidik. Dalam pertemuan tabayun atau investigasi di Ya. Bandung, Anda kan menolak menjawab hari itu. Tidak menolak. Atau meminta waktu. Tidak meminta waktu. Karena Anda minta pertanyaannya diberikan kepada Anda. Begini, itu saya paham. Ya. Saya jawab. Saya diundang. Hari Kamis malam jam 8 datang ketua investigasi. Saya pikir hari Jumat ini. Jadi jam 13.30, ya. Jumat, Kamis jam 8 malam. Saya datang, cuma saya katakan saya datang setelah sholat Jumat. Sudah? Persis 13.30 saya jalan. Sampai di sana kurang lebih pukul 4. Terus diterima, singkat kata terima. Saya bertanya, tim itu kan ada banyak orang, mana? Dan siapa namanya, saya ingin tahu. Terus kemudian, apakah ada majelis ulama di sini? Dikatakan oleh mereka tidak ada. Ya, saya terima kalau tidak ada. Kalau ada, saya tidak terima. Kemudian, diskusi. Karena ini Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang adalah Az-Zaitun, bagaimana kalau kita tabayunnya itu di Az-Zaitun? Sehingga nanti bisa penyampaiannya itu sambil melihat ini loh. Az-Zaitun. Disepakati. Nah, karena akan ada pertanyaan, lah yang mbok dikasih pertanyaan. Kemudian saya tunggu, sampai hari ini belum ada berita apa-apa. Saya tunggu sampai hari ini nggak ada, saya kirim surat supaya berjalan. Jadi bukan tidak kooperatif. Surat apa yang Anda kirimkan? Ya surat menjawab yang ditanyakan. Apa persisnya pertanyaan yang diajukan ke Anda? Remeh-remeh itu. Yang ditanya satu. Apakah benar Bapak berpendapat dan meyakini Al-Quran itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan satu. Langsung dijawab aja. Ini banyak. Pertanyaan dua. Apakah betul Bapak meyakini bahwa semua Rasul dan kitab suci sama dan harus diikuti ajarannya oleh umat Islam? Dua. Anda bisa jawab itu. Oh bisa. Lo jawab soal kok. Nah ini kan soal SD. Tiga. Apakah benar Bapak mengatakan bahwa tanah suci itu bukan hanya Makkah dan Madinah? Saya jawab. Pertanyaan lanjut. Apa Bapak menafsirkan ini sesungguhnya menafsirkan. Apa Bapak menafsirkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah dalil boleh berhubungan suami istri tanpa nikah? Ini pertanyaan sanawiyah ini. Kalau tadi SD. 5. Bagaimana pandangan Bapak mengenai ideologi Pancasila? Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dan Bhinneka Tunggal Ika.
hari-hari ini sudah diterapkan di sini, jadi gampang jawabnya. Tek, tek, tek. Soal Al-Quran, kalam Allah dan kalam Nabi Muhammad. Itu kan ditafsir bahwa ini bukan kalam Allah, tapi Nabi Muhammad. Penjelasannya bagaimana? Saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu bukan berarti menafikan siapa Allah yang memberi wahyu dan siapa Muhammad yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu tentunya bukan malaikat kepada hamba-hamba yang lain. Tentunya bukan Allah langsung. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasanya. Yang juga menjadi persoalan, ini kembali sedikit ke suasana demo ya. Kami akan sambut dengan tepuk tangan. Iya. Tapi diiringi dengan sebuah lagu yang kemudian menimbulkan kembali kontroversi. Apa lagu itu? Lagu itu Anda menyebutnya Ibrani, bahasa Ibrani, orang lain menyebutnya itu Yahudi. Iya, terus kenapa? Shalom alaihim. 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 Adapun saya menyanyikan, karena itu bisa dilakukan. Kalau assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Padahal Havenu Shalom alaihim itu sama dengan assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nadanya dan not-notnya. Havenu Shalom alaihim. Havenu Shalom alaihim. Havenu Shalom alaihim. Havenu Shalom 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 alaihim. Havenu. Kan asik itu. Ada ulama yang sangat tidak setuju karena menurut dia, pengalaman dia juga pernah belajar di Arab sana, bahwa lagu ini dinyanyikan pada ritual-ritual keagamaan, bukan cuma sekadar menyambut orang, tapi dalam prosesi agama ya di orang Yahudi itu adalah prosesi. Jadi kalau dinyanyikan di tempat yang salah, itu artinya mengikuti prosesi yang biasa mereka lakukan. Kalau itu terus dikaitkan dengan prosesi agama, tidak juga. Coba tengok ke Tel Aviv. Tatkala turun dari kereta pesawat. Ya anak-anak muda, laki perempuan, Havenu Shalom alaihim, nyambut. Dan itu hal yang salam seperti kita ini. Sama dengan tatkala kita mengadakan khutbah pakai assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu tidak digunakan di tempat-tempat yang ritual saja. Ketemu di jalan, assalamualaikum. Panji Gumilang ini udah mulai miring otaknya nih. Karena seakan-akan Anda ingin menjadi Nabi Nuh jika terjadi kemudian kiamat yang dimaksud dengan banjir besar itu, Anda akan membawa orang-orang pilihan Anda atau mungkin hewan-hewan pilihan Anda untuk naik ke bahtera itu. Saya juga sampai hari ini belum tahu korelasinya, tapi orang mempersoalkan Anda membangun galangan kapal. Kemudian ada yang menyebut ini bahtera Nuh karena besarnya. Dan kemudian dikaitkan kembali. Maaf, orang menganggap Panji Gumilang ini udah mulai miring otaknya nih. Karena seakan-akan Anda ingin menjadi Nabi Nuh jika terjadi kemudian kiamat yang dimaksud dengan banjir besar itu, Anda akan membawa orang-orang pilihan Anda atau mungkin hewan-hewan pilihan Anda untuk naik ke bahtera itu. Dan galangan kapal itu sekarang disegel. Jadi coba jelaskan, kenapa harus ada galangan kapal dan kenapa Anda membuat kapal? Katanya poros maritim, program negara kan? Nah kita ini masuk ke maritim. Kita sudah punya nyanyian, nenek moyangku orang pelaut. Sekarang memblek kan? Nah, saya sebagai pendidik yang mandiri, ini harus cari nafkah. Nah, supaya Anda tidak ragu-ragu.
sebelum membuat itu, saya mengarang lagu dulu sebagai basis untuk berjalannya. Lagu apa itu? Ya lagu itu Samudra Biru. Terbentang sepanjang pantai, pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, nelayan tradisional kontemporer, bahu-membahu kerjasama tak terhingga, membangun negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Saya yang mengarang. Jadi kalau ragu-ragu baca itu saja dan undang saya untuk menyanyi keroncong itu. Terus yang melakukan Sundari Sukojo. Lah kok terlalu jauh yang Nabi Nuh lah yang inilah. Adapun ukuran besar dikhayalkan sebagai kapal Nabi Nuh. Memang belum ada. Galangan kapal itu disegel. Oh tidak ada disegel. Proses Karena menyelesaikan IMB. Dan sekarang udah nggak ada IMB, yang penting sudah memasukkan jalan, nanti suratnya turun. kemarin baru didatengin karena katanya disegel dan di dalam masih ada kegiatan orang bekerja. Itu yang dipersoalkan. Orang bekerja itu sudah ada izinnya. Pembuatan kapal sudah ada izinnya. Bangunannya inilah yang sedang diproses. 2 tahun yang lalu sudah diajukan. Sampai sekarang belum keluar. Siapa yang salah? Jangan cari siapa yang salah. Tunggu saja. Panji Gumilang itu sabar menanti. Uang untuk pembuatan perahu ini dari mana? Nah, perahu saja kok ditanyakan uangnya pakai kayu. Pakai paku. Mencari dong, kita nanam kayu aja banyak. Kita jual kayu yang di sini, kita ambil kayu dari Kalimantan. Gampang kan? Karena ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Dari mana uang untuk membangun Al Zaitun ini? Memang kalau cuma bertanya dari mana nggak bakal bisa dijawab dan nggak bakal bisa menjawab dia. Saya ini pekerja keras. Kasih contoh apa pekerjaan Anda yang bisa menghasilkan dan kemudian bisa membangun Oh saya Al tidak Zaitun? sendiri. Kalau sendiri itu hanya daging, tulang, darah. Anda bersama siapa? Ya bersama banyak kawan. Kawan siapa? Ya kalau jangan ditanya kawan siapa itu ya. Karena orang bercuriga lagi, ini NII di belakang Anda. Itulah karena memang sudah tertanam. Saya tidak pernah menyebut nama itu, orang itu menyebut, maka dia yang cinta itu. Anda Terus 25 tahun berjalan. Ini sudah banyak gerakan ekonomi itu. apa misalnya? Kami bisa menghasilkan 1 tahun beras itu 3 kali lipat sampai 4 kali lipat yang kami butuhkan. 1 kami makan, 2 kami lepas. Siapa yang membeli? Anggota koperasi dan umum pasar. Baik, orang yang tidak percaya pada penjelasan Anda ini bertanya atau mengkalkulasi. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak santri yang mondok di sini sekarang? Biasanya 1 tahun itu kami targetkan 750 santri 750 santri yang baru. setiap tahun. Yang baru. Baik. Kalau total sekarang, Nanti dulu. Jangan terus total saja. Karena sumber uang itu dari yang baru ini. Kemudian sekarang begitu rame, naik. Kami juga heran, kenapa kok naik? Ya karena tadinya nggak tahu, sekarang tahu, ya datang saya. tunggu, Anda mengatakan ribut-ribut ini justru membuat orang tertarik untuk masuk Al Zaitun. Ya dari 750 menjadi 1030, naik apa tidak itu? Kemudian dana yang harus masuk per orang
$3.500 kali sekian dibayar di depan. Walaupun uang ini tidak bisa mencukupinya untuk 1 tahun. Tapi kami pengusaha ini berdikari, putar. Kalau usaha itu kan mesti ada untung. Dari sini aja 39 M. Yang 750. Nah, kalau 1.000 sekian. Kursnya uang 15.000. Kemudian ada dana BOS yang dikeluarkan oleh negara. Untuk anak-anak sekolah ini. Untuk anak-anak sekolah. Bantuan operasional sekolah. Itu besar kita itu dapatnya karena muridnya banyak. Berapa? 5.000 lebih. Berapa total bantuannya? 1 tahun, ini belum semua keluar. 1 pos ini baru separuh. Sudah mendapatkan 3,267 M. 1 tahun. Rata-rata 4 sekian lah. Kalau semua turun. Kami sudah menerima 55 miliar selama 15 tahun. Kalau kita tidak pandai-pandai, karena dapat bos terus, mengandalkan bos bangkrut. Bos ini prosentasenya per tahunnya 2,74% saja. Selebihnya dari? Nanti dulu. Dari keuangan yang didapat dari murid, itu tadi hampir 43 lebih. Keperluan 1 tahun 119, hampir 120 miliar. Itu kekurangannya itu hampir 33%. Dari mana itu? Nah itulah ekonomi, gerakan ekonomi. Mencari ikan, menanam padi, dan lain-lain. Kalau orang mengkalkulasi, memang pikirannya kecil. Mengkalkulasi sehektar sekian, jangan nanam sehektar kalau mau memberikan dana untuk pendidikan. Nanam 800 hektar. Umpamanya ada gagalnya kan separuh dapat. Anda juga mendapatkan aliran dana dari Kementerian Agama? Itulah tadi bos. Oh, kalau dapat aliran dana, wah ungkang-ungkang kaki mas. Ini bos. Maka kami katakan bantuan negara 2,74% per tahunnya. Kemudian dari anak-anak yang masuk tahun yang lalu itu 36,61%. Kekurangan semuanya 33%. Yang jumlahnya kurang lebih ya 75-an. 75 miliar. Miliar. Jadi orang-orang yang bercuriga bahwa Anda mendapatkan bantuan dukungan keuangan dari anggota atau simpatisan NII itu sama sekali tidak masuk akal Anda. Ya tidak masuk akal. Karena Anda bisa berjalan. mandiri seperti tadi ini. Iya, makanya tanah banyak itu untuk ini. Karena Bung Karno dulu mengatakan, kalau kita sudah merdeka, jangan kita memanggil investor asing dan menanam modal di tanah kita. Lebih baik kita berhutang dan kita bayar. Asik, kita mandiri. Saya pegang, itulah mazhab saya. Nah, mazhab Soekarno ini dipersoalkan karena orang asosiasinya pada agama. Nggak ada mazhab Soekarno di dalam agama. Jangan ngomong agama terus mas, agama itu sudah selesai. Mazhab itu bahasa Arab. Bahasa wong Jawa Timur itu coro. Coro ini Pak Karno ini ngono lho. Yang Anda maksudkan mazhab Soekarno itu bukan dalam konteks beragama ya? Satu di antaranya ada pandangan keagamaan tentang sholat. Kok ada takbir? Takbir ini menandakan bahwa ada perbudakan, wanita kok ditakbiri. Nah itu satu kalau itu dikaitkan dengan agama. Dan itu tahun 30. Bung Karno mengatakan begitu. Di Indonesia belum ada yang berani. Saya ikut. Itu Anda sebut sebagai mazhab Soekarno. Ya gampang aja. Nanti kalau nggak mau bahasa Arab ya bahasa Jawa lah.
Coro Carane Sukarno. Bung Karno wis. Anda dituduh melakukan pelecehan seksual. Anda atau Al Zaitun punya tanah seluas 1.200 hektar, betul? Bahkan lebih. Lebih. Tanah ini oleh sebagian orang mengatakan bahwa ini tanah dirampas dari masyarakat di sekitar sini. Mereka dibeli dengan harga murah, bahkan ada yang dibohongi. Jadi tanah ini sebenarnya tanah masyarakat yang Anda rampas atau dirampas oleh Al Zaitun. Siapa yang bisa merampas tanah? Kecuali penjajah dulu. Dan tidak usah lama-lama, di sini masyarakatnya langsung dibayar kalau ada masalah. Jangan-jangan nggak punya kaki kalau. Mas, ini berjalan sudah hampir 35 tahun. Proses pembebasan lahan. Berproses. Jadi Kok merampas itu bagaimana? Tahu prosesnya? Jelaskan. Kami minta ke Pak Bupati ketika itu. Pak, kami mau buat pesantren. Dan kami mau membebaskan banyak lahan. Untuk apa? Untuk supaya bisa mandiri. Kasih fatwa tanah kepada kami. Mendapat 2.500 ketika itu. Baru kami bisa bebaskan 1.200. Pelan-pelan. Bukan blok jadi. Pelan-pelan. saya pernah menonton pernyataan Anda di salah satu video yang Ya. beredar. Anda menyatakan bahwa penduduk atau masyarakat di sini mendapatkan manfaat karena ada yang bekerja di sini. Orang yang berseberangan dengan Anda mengatakan itu bohong. Itu sudah berseberangan, Mas. Tunggu dulu. Mereka bilang bohong. Sebaliknya, masyarakat tidak mendapat manfaat apa-apa dari keberadaan Al Zaitun. Oke, dijawab. Satu, kalau itu manfaat dari sisi pertanian, karena kami concern di pertanian. Sebelum kami menggarap, kami berpikir bagaimana caranya. Toh kami belum mahir. Kami kumpulkan Siapa? masyarakat, tetangga tentunya, tidak terlalu jauh. Kemudian kita membuat satu organisasi, namanya Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Jumlahnya sekarang mungkin sampai 120 orang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan pangan. Dari mana modal mereka? Kami beri modal. Modal dari Saprodilah, sarana produksi padi. Semua kami kasih. Karena pengalaman di sini, modal kerja pertanian itu rentenir yang bawa. Ini tidak. Setelah selesai, itu kita ambil modal. Tanpa bunga. Kemudian hasilnya dibagi dua. Kemudian punya petani ini dijual ke kita. Berapa harganya? HPP. Harga penetapan pemerintah. Kalau kualitas bagus ditambah. Bagaimana mereka makan? Mereka masuk koperasi. Tinggal ngambil, tinggal manggil. Yarnen, dibayar panen. Bukankah itu tidak manfaat? Terserah. Sekali lagi omongan Anda ini bisa dibuktikan ya. Panggil semua seni juga bisa. Saya tidak pernah ngomong yang begitu-begitu tanpa bisa dibuktikan. Saya ini pendidik. Itu yang bertani. Kemudian pertanian itu kan tidak cukup satu orang. Satu orang yang pertanggungjawaban. Nanam padi kalau pakai tangan, satu bau itu 20 orang. Siapa itu yang disuruh? Kan tentunya masyarakat. Mencabut rumput juga begitu. Mengambil air juga begitu. Siapa yang kerja? Masyarakat. Di samping masyarakat yang hari-hari masuk ke kampus ini untuk mengerjakan
pertanian yang ada di dalam, khususnya yang penelitian. Kami meneliti terus supaya bisa memberi makan yang 1 bulan ini ton kurangnya. Ya memang tidak bisa digambarkan oleh orang yang tidak melaksanakan. Jadi tidak benar juga, karena saya baru aja nonton videonya, ada orang mantan pengurus di sini yang mengatakan yang dipekerjakan itu orang-orang luar yang itulah anggota NII. Kan tinggal menangkap. Pak Prabowo itu kan anak PRR. Selesai kan? Jadi calon kan? Orang kerja kok ditangkap. Kalau ada. Mau dibawa ke situ Indonesia, nggak bangkit-bangkit. Anda dilaporkan, ini serius sekali, karena datang ke polisi yang melaporkan Anda dengan tuduhan menista agama, dengan beberapa contoh ya. Saya nggak akan lebih detail kepada contoh itu, tapi saya hanya ingin bertanya kesiapan Anda untuk menghadapi pemeriksaan. Saya tidak pernah menistakan agama. Tapi akan... Kalau ditanya ya saya bilang saya tidak pernah menistakan agama. Apalagi itu agama saya. Agama orang lain saja tidak pernah saya nistakan. Anda siap dipanggil polisi? Jangan ngomong siap. Karena Kan masih kalau. Karena selama ini banyak orang mengatakan Anda ini kebal hukum. Bagaimana? Anda punya backing kebal hukum, tidak tersentuh. Dari dulu Anda diperkarakan tapi belum pernah sampai kemudian ditangkap, diperiksa, dimasukin penjara. Itu kan khayal mereka. Khayal mereka. Jadi omong kosong menurut Anda? Ya tidak kosong, yang sudah ngomong kok. Kan Ada ada hal akibatnya. yang saya tidak nyaman menanyakannya, tapi saya harus tanyakan. Tanyakan. Anda dituduh melakukan pelecehan seksual. Bagaimana kalau dituduh, terus polisi memanggil, terus selesai, kan nggak ada namanya. Pelapornya yakin bahwa Anda melakukannya. Kalau itu yang namanya pelecehan itu kan harus ada bukti. Kemudian dipanggil bukti-bukti sampai segitu banyaknya, kosong. Dihentikan. Bukan karena Anda punya backing. Backing apa, Mas? Yang namanya Panji Gumilang, yang orang mengatakan NII. Siapa yang backing? Backing Anda jenderal-jenderal yang disebutkan sekarang ini namanya bermunculan. Bagaimana? Orang-orang yang selama ini dianggap melindungi Anda. Sekarang tanyakan ke sana, melindungi atau bersahabat. Kalau bersahabat siapapun boleh. Pak Panji, Ya, skenario yang paling buruk, Anda ditangkap. Kalau Anda ditangkap oleh karena satu kondisi dan dianggap bersalah, ya dengan segala macam prosesnya, Anda dipenjara, kerugian apa yang diderita oleh Al Zaitun dan oleh negara ini? saya tidak bicara kalau. Saya tidak pernah bicara kalau. Jadi Anda tidak pernah mau berpikir bahwa suatu hari Anda ditangkap. Saya tidak pernah kalau. Nanti Jadi- kalau dijawab kalau lagi kan? Jadi Anda menunggu saja apa yang terjadi. Saya tidak menunggu yang itu. Saya menunggu masa depan dan saya titi satu persatu. Untuk membangun. Pak Panji, Ya, saya selalu memberi kesempatan kepada tamu saya di acara Kikendi ini untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak saya tanyakan, tapi dianggap penting untuk diketahui siapapun yang menonton acara ini. Karena dari tadi saya menyerang Anda berdasarkan apa yang ada di masyarakat. Tapi adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan kepada siapapun juga? Apakah berkaitan dengan tuduhan, berkaitan dengan pemikiran Anda, atau apa saja? Silakan Anda boleh sampaikan. Kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita pegang teguh dasar negara, undang-undang dasar negara, dan persatuan Indonesia. Itu yang utama. Hal-hal yang bisa merusak persatuan dan melanggar undang-undang dan
menyalahi dasar negara. Sudahlah, hentikan. Baik, terima kasih Pak Panji Gumilang sudah bersedia tampil di KKND sebagai tamu saya di sini untuk menjelaskan, mengklarifikasi semua isu miring yang saat ini beredar di masyarakat. Saya hargai itu. Saya pun terima kasih. Itu tadi pembicaraan kita atau saya dengan disebut Syekh Panji Gumilang yang selama ini menjadi pembicaraan di masyarakat berkaitan dengan berbagai isu yang dikaitkan dengan kesesatan dalam ajar mengajar agama, dikaitkan dengan organisasi terlarang NII, dan dikaitkan dengan macam-macam berita yang miring. Kita sudah dengarkan penjelasannya, kembali kepada Anda, apakah Anda mau percaya atau tidak. Semoga pembicaraan ini memberikan manfaat bagi kita. Bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan episode ini dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show dan TikTok Kick Andy Show. Sampai jumpa di kesempatan yang lain di acara Kick Andy Double Check. Salam. Metro TV